Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Kaira Devi Saputra dari Prodi Akuntansi semester 3. Pada video kali ini saya akan membahas studi kasus etika profesi akuntan dengan judul Dilema di PT Digital Nusantara Gemilang TBK, Ujian Integritas di Era Ekonomi Digital Indonesia. Kasus ini menceritakan sebuah perusahaan teknologi besar, yaitu PT Digital Nusantara Gemilang atau DNG, yang sedang diaudit oleh KAP terpercaya dan rekan menjelang proses akuisisi oleh perusahaan asing. Dalam proses audit ini, muncul berbagai dilema etika yang menguji integritas dan profesionalisme auditor. Yang pertama, dilema etis utama muncul ketika Citra Lestari, manajer audit, meminta Andi Pratama untuk mengurangi prosedur audit dan tidak mencatat jam lembur. Menurut etap seksi 113, tindakan tersebut melanggar prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Andi seharusnya tetap melakukan prosedur audit sesuai standar dan melapor pada atasannya agar kualitas audit tidak terganggu. Yang kedua, tekanan dari manajemen, yaitu Rian Wijaya dan Cinta Dewi, yang meminta auditor menerima kebijakan pengakuan pendapatan agresif. Hal ini mengancam integritas dan objektivitas auditor karena bertentangan dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Auditor harus menolak tekanan tersebut dan tetap berpegang pada prinsip profesional serta bukti audit yang sah. Yang ketiga, ada hubungan keluarga antara Citra Lestari dan Anton Lestari, Direktur Pemasaran DNG. Ini termasuk ancaman kedekatan dan kepentingan pribadi, sebagaimana diatur dalam KEPAP seksi 521. Untuk menjaga independensi, KAP harus segera mengganti Citra dari tim audit. Yang keempat, penawaran jasa non-audit. Penawaran jasa non-audit berupa proyek sistem keuangan dari klien kepada auditor. Menurut KEPAP seksi 600 dan POJK nomor 55 tahun 2015, auditor emiten dilarang memberikan jasa non-audit kepada kliennya karena dapat menimbulkan ancaman self-review dan advokasi. Komite audit seharusnya menolak penawaran itu dan memastikan auditor tetap independen. Yang kelima, itu ada imbalan jasa audit yang belum dibayar dan ketergantungannya pendapatan sebesar 25% dari satu klien. Kondisi ini menciptakan ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi. KAP harus menilai apakah hubungan tersebut masih dapat diterima serta menolak melanjutkan audit jika fee belum dilunasi. Yang keenam adalah penawaran pekerjaan kepada auditor. Cinta Dewi menawarkan posisi di DNG kepada Andi dan meminta informasi audit. Hal ini melanggar prinsip kerahasiaan dan independensi sebagaimana diatur dalam KEPAP seksi 114 dan 524. Andi harus segera melapor ke partner audit agar KAP dapat mengambil tindakan pengamanan. Ketujuh, peran komite audit yang pasif. Dalam kasus ini, komite audit gagal menelaah kebijakan akuntansi, tidak menanyakan independensi auditor, dan hanya mengikuti keputusan manajemen. Padahal POJK 55 tahun 2015 mewajibkan komite audit untuk mengawasi proses audit secara aktif dan menjaga tata kelola perusahaan yang baik. Kedelapan, tindakan Citra yang mengurangi prosedur audit juga menyalahi prinsip kompetensi dan skeptisisme profesional. Tekanan anggaran tidak bisa dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas audit karena itu dapat menyebabkan
salah saji material dan sanksi profesional bagi auditor. Kesembilan, Budi Santoso sebagai rekan perikatan memiliki tanggung jawab besar. Ia harus memastikan seluruh perikatan audit mematuhi standar etika, mengidentifikasi ancaman, menerapkan pengamanan, dan menjaga kepentingan publik meskipun menghadapi tekanan dari klien besar. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, lembaga penegak etika seperti Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk menindak jika auditor melanggar kode etik. Kegagalan etis dalam kasus besar seperti ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dan menurunkan integritas pasar modal di Indonesia. Sebagai penutup, kasus PT Digital Nusantara Gemilang ini mengingatkan kita bahwa profesi akuntan tidak hanya soal angka, tetapi soal integritas, tanggung jawab, dan kepercayaan publik. Seorang akuntan profesional harus selalu menjunjung tinggi prinsip integritas, objektivitas, independensi, kompetensi, dan perilaku profesional dalam setiap pekerjaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.